Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan junnatan lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. As-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadhil munasabah naltaqi bikum marratan ukhra. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam rangka aku ngaji. Mudah-mudahan kita yang bertemu di sini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan nanti mudah-mudahan bisa masuk dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan mampu melaksanakan segala amaliyah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ilmu yang sudah diajarkan kepada kita, sehingga kita mendapatkan Ramadan yang penuh berkah. Ramadan kita lebih baik daripada Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Ramadan sebagai MC yang saat ini ya. Ramadan, apa kabar Ramadan? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, sehat ya. Juga yang tilawah Al-Quran, Fikri gimana Fikri? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya Fikri. Iya, alhamdulillah bagus, baca Qurannya sudah cukup bagus, hanya perlu diperbaiki Fikri. Iya, nanti kalau didengar Ramadan nggak enak itu baca Qurannya. Jadi Siap, Pak. Iya, diperbaikin sedikit lah. Dan teman-teman yang lain yang ada di Aku Ngaji maupun seluruh mahasiswa akuntansi ataupun mungkin ada yang lain, ahlan wa sahlan. Selamat berjumpa. Mudah-mudahan pertemuan kita Allahumma ja'al liqa'ana khairul liqa' wa tafarruqana khairut tafarruq wa ja'al man kana fi hadzal liqa' sahihan mukhlishan yadkhuluna fi jannatika bisihhatin wa afiyah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita yang ada dalam pertemuan ini sebaik-baiknya pertemuan, walaupun mungkin cuma sejam, dan yang ada di sini semuanya seperti kita berkumpul di sini. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang fikih daripada Ramadan itu sendiri, sebagaimana yang diinginkan oleh Ramadan kemarin, tentang judulnya yaitu bekal indah untuk Ramadan berkah, ya kan? Bekal indah untuk Ramadan berkah, maksudnya mungkin lebih kepada ilmu, karena ilmu yang akan menjadi penghias seorang pemuda yaitu ilmu, gitu. Ilmu dan ketakwaan, ilmu dan adab, itulah perhiasan seorang pemuda. Tanpa ilmu, tanpa adab, maka orang itu dikatakan dalam syair fakabbir alaihi arba'an li wafatih, maka sebaiknya bertakbir 4 kali karena dia sudah meninggal dunia. Gitu. Makanya sebagai anak muda harus punya ilmu, apalagi ini mendekati bulan suci Ramadan, kita harus memiliki ilmu tentang bulan suci Ramadan yang berkaitan ibadah di dalamnya. Salah satunya misalnya ibadah puasa. Nah, itu kita akan pelajari saat ini. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Mudah-mudahan dengan ilmu, walaupun pertemuan kita mungkin hanya 1 jam, tapi dengan ilmu yang kita ketahui, kemudian kita praktekkan,
maka insya Allah pahala kita yang pertama bisa ibadah kita diterima oleh Allah, yang kedua pahala kita dilipat gandakan pahalanya, besarnya juga karena ilmu yang kita miliki. Jadi kalau memang sebelumnya belum punya ilmu, sekarang saatnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Lanjutan dari ayat itu setelahnya nanti, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Bulan puasa adalah syahr Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, merupakan petunjuk bagi manusia dan pembeda antara kebaikan dan kebatilan. Maka barang siapa yang mendapati bulan suci Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Fal yasumhu. Adapun mereka yang sakit, wa man kana maridun au ala safar, atau dalam perjalanan, fa iddatum min ayyamin ukhra, maka hendaknya mereka menggantinya di hari yang lain. Jadi di dua ayat ini kita sampaikan pertama tentang kewajiban berpuasa, sebagaimana tadi ayatnya, wahai orang-orang beriman diwajibkan, maka ada kewajiban yaitu puasa Ramadan. Yang kedua, siapa yang mendapati bulan Ramadan maka berpuasalah dia. Wa man syahida minkumus syahra falyasumhu. Dari dua ayat ini kewajiban kita untuk berpuasa. Bukan hanya sekedar kewajiban, tapi memang kewajiban itu ternyata sudah diwajibkan oleh Allah terhadap orang-orang sebelum kita, orang-orang yang terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik, kita juga menyampaikan sabda Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan iman dan dengan pengharapan kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka dari itu, ini adalah kesempatan yang sangat besar, yang sangat baik buat kita semuanya orang muslim, termasuk yang ada di sini. Ada 32 orang ini kesempatan buat kita. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah sebaik-baiknya. Baik, kita langsung masuk kepada kajian kita, yaitu tentang fikih puasa. Ramadan bisa di-share? Ya baik, sebentar Pak. Iya, sudah terlihat ya. Fikih puasa ini berdasarkan kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami. Kita bacakan suratul Fatihah dulu sekaligus membuka kita. Ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan muallif hadal kitab, kitab Safinatun Najah fi ilmil fiqhi, muallifuhu Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami wa usulihi wa furu'ihi wa masayikhihi wa talamidhihi asa ayyan fa'ana bi barakati hayatihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Baiklah. Jadi dalam kitab Safinatun Najah itu tentang fikih-fikih, khususnya fikih yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi fikihnya fikih Imam Asy-Syafi'i. Walaupun demikian, ini juga
bisa disepakati bahwa kebanyakan orang Indonesia memang fikihnya fikih Syafi'i. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Fikih puasa. Pertama, kewajiban puasa Ramadan. Ini saya langsung teks bahasa Indonesianya ya. Kalau nanti ada juga teks bahasa Arabnya, tapi saya takutnya nanti kelamaan. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Puasa Ramadan diwajibkan dengan salah satu ketentuan berikut ini. Yang pertama, dengan mencukupkan bulan Sya'ban 30 hari. Jadi mencukupkan bulan Sya'ban 30 hari. Karena hitungan bulan Komariah itu cuma ada 2. Yang pertama 29, yang kedua 30. Tidak ada 31, tidak ada 28. Kalau Samsiah kan ada. Kalau Masehi kan kita ada 28 kayak Februari. Ada sampai 31 kayak bulan Maret ini kalau nggak salah sampai 31. Tapi kalau di bulan Komariah Hijriah khususnya, bulan Hijriah dia hitungannya hanya 29 dan 30. 29 dan 30. Kalau di 29 tidak terlihat maka digenapkan 30 hari. Yang kedua, dengan melihat bulan bagi yang melihatnya sendiri. Dengan melihat bulan, maka disebut dengan ru'yatul hilal. Yang dilihat bulannya bukan sembarang bulan sabit. Ru'yatul hilal. Dengan ru'yah, maka ru'yah itu bagian dari syariat. Walaupun perlu kita ketahui, ulama pada masa kini memperbolehkan dengan hisab. Hisab itu dengan hitung-hitungan. Apalagi zaman sekarang sudah ada satelit. Satelit bisa dilihat dari satelit, sudah bisa diperkirakan seperti memperkirakan cuaca. Bahwa besok mau hujan apa enggak, bahwa angin ini akan datang ke Indonesia apa tidak, berawan apa cerah. Itu kan sudah bisa diperkirakan. Demikian pula dengan hitung-hitungan sudah bisa diperkirakan kapan kira-kira. Hanya lebih afdolnya bukan hanya diperkirakan tapi juga dilihat. Nah, untuk melihatnya itu butuh akhir hari daripada bulan Sya'ban. Gitu, makanya ini yang diterapkan di pemerintah kita. Makanya kemudian dipergunakan di berbagai belahan daerah di Indonesia, mau dari Aceh mungkin sampai Papua, itu melakukan ru'yatul hilal, melihat apakah bulannya sudah terlihat di ketinggian berapa derajat dan lain sebagainya. Ya, kita berdoa mudah-mudahan bisa sama, tidak ada perbedaan antar umat Islam dalam hal awal puasa, ya kan, baik dari Muhammadiyah maupun dari NU. Yang saya tahu kalau dari Muhammadiyah sudah sebulan sebelumnya sudah melakukan pengumuman hasil istihad mereka, insya Allah, karena mereka menggunakan hisab ya. Jadi insya Allah hari Sabtu itu sudah mulai puasa. Jadi Jumat malam itu sudah mulai tarawih. Ini kalau dari Muhammadiyah. Tapi kita tunggu dari keputusan pemerintah. Gitu. Mudah-mudahan sama. Ya, semoga saja sama. Tapi kalau misalnya nggak sama gimana Pak? Yang kita ikuti apa Muhammadiyah, apa NU, pemerintah, apa non pemerintah? Silahkan ikuti yang mana. Tapi ikuti sesuai dengan ilmu. Gitu, ikuti sesuai dengan ilmu. Jangan kamu ikut-ikutan. Saya ikutin yang gampang aja, yang cepet aja dah. Biasanya kalau cepat puasanya cepat Idul Fitrinya. Nggak begitu ya. Jadi yang ikuti dengan ilmu. Gitu. Nah, baik Muhammadiyah ataupun NU, seandainya terjadi perbedaan, itu yang membedakan harinya doang. Tanggalnya sama, 1 Ramadan. Ya. Misalnya nih NU atau pemerintah misalnya itu hari Ahad, sementara Muhammadiyah hari Sabtu. Harinya boleh berbeda tapi tanggalnya sama, tanggal 1 Ramadan. Jadi sama sebenarnya. Juga nanti misalnya ada perbedaan Idul Fitri, tetap
Walaupun misalnya harinya beda, tanggalnya sama, 1 Syawal. Jadi sama sebenarnya. Gitu ya. Jadi nggak usah nanti mana ini apa gimana, nggak usah terlalu memikirkan perbedaannya karena memang konsepnya berbeda. Yang satu dengan hisab, yang satu dengan hisab dan ru'yah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan melihat bulan yang disaksikan oleh seorang yang adil di muka hakim. Jadi ru'yatul hilal itu bukan hanya sekedar ru'yah. Tidak sembarang orang bisa melakukan ru'yah. Ya, ru'yah ya, bukan ruqyah. Kalau ruqyah itu pengobatan itu. Apa namanya? Pengobatan medis ataupun non medis. Tapi kalau ru'yah dari kata ru'yatun, melihat, itu harus seorang yang adil di sini tidak melakukan maksiat. Orangnya memang orang yang soleh, misalnya ulama, misalnya kiai, itu bukan sembarang orang. Tukang mabuk dijadikan dalil sudah masuknya Ramadan itu nggak bisa. Dia bukan termasuk adil. Orang ini orang yang baik, tidak suka berbuat maksiat, orang yang soleh, baru dia bisa dianggap orang yang adil. Yang kedua, harus ada hakim. Hakim di sini siapa? Kalau kita hakim di sini ya otomatis negara. Negara dalam hal ini Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama yang memutuskan nanti. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar melihat saja, tapi siapa yang melihat. Yang kedua, diputuskan apa tidak oleh Kementerian Agama dalam hal ini, oleh negara dalam hal ini, baru kemudian bisa kita mengikuti daripada keputusannya untuk melakukan puasa Ramadan. Seperti itu. Karena di Indonesia macam-macam kan orang. Aliran-aliran itu ada macam-macam. Seperti biasa nanti kita lihat 2 hari sebelum kita itu puasa sudah ada yang puasa. Biasanya namanya Naksabandiyah atau aliran Nazir. Adanya di Sulawesi, di Makassar, Sulawesi Selatan, sama di Sumatera Barat. Ada tiap tahun saya perhatikan begitu. Jangan ikutin yang begitu. Gitu. Nanti malah kita sendiri, karena dia ternyata kekuatan dalil mereka itu sangat lemah. Itu hanya cuman melihat perbedaannya aja, tidak melihat seharusnya kesatuannya. Kita lanjutkan. Jadi itu harus ada orang yang adil dan harus di muka hakim. Yang keempat, ada kabar dari seorang yang adil, riwayatnya juga dipercaya kebenarannya, baik yang mendengarkan kabar tersebut membenarkan ataupun tidak, atau tidak percaya, akan tetapi orang yang mendengar membenarkannya. Jadi ada kabar atau riwayat dari orang yang dipercaya kebenarannya. Dipercaya kebenaran. Kita dikasih tahu begitu sama orang lain misalnya. Saya sudah melihat bulan, itu kabar dari orang lain, ya kan? Bukan kita yang melihat sendiri, tapi orang lain. Tapi orang lain ini kita yakin kebenarannya. Kita yakini bahwa orang ini orang yang adil. Orang ini orang yang soleh. Gitu. Nah, walaupun kita cuma mendengar, tapi kita percaya sama orang tersebut, maka kita bisa melaksanakan puasa. Hanya saja ini sekarang zaman sudah kalau ini kan zaman dulu ya. Kalau sekarang zaman sudah begitu simple. Semua sudah bisa menggunakan teknologi seperti telekomunikasi. Maka mungkin yang seperti ini kalau di dalam pedalaman kali ya, yang nggak ada TV, nggak ada media sosial, mungkin banyak nggak tahu. Tapi kalau zaman sekarang sudah ada TV, ada media sosial. Lalu bagaimana? Ya itu tadi saya sampaikan, adalah lebih baik kalau kita mengikuti apa yang dilakukan pemerintah saja. Apa yang dilakukan oleh pemerintah kita ikuti. Kalau cuma dengar misalnya gini ya, kemarin terjadi kasus, ada yang telepon, ini Saudi udah puasa hari ini, ya telepon. Saudi udah puasa hari ini. Kita waktu itu belum puasa, ini kejadian berapa tahun yang lalu. Ya kita sampaikan beda. Melihat bulannya orang Saudi dengan melihat bulannya orang Indonesia beda. Boleh jadi melihat bulannya orang Saudi udah kelihatan, di Indonesia belum kelihatan.
Gitu. Maka yang kita ikuti gimana? Ya melihat bulannya orang Indonesia. Ini juga pernah terjadi di zaman Buya Hamka. Maka kata Buya Hamka, ikuti yang ada di negeri kita. Kalau kecuali negeri kita ini tidak ada yang melihatnya, tidak ada orang yang adilnya, tidak ada hakim atau kementerian atau pemerintahnya, maka kita bisa berpatokan kepada orang lain. Tapi zaman sekarang, tadi kita sudah bilang, kita sudah bisa terkoneksi satu dengan yang lain. Insya Allah tidak terlalu susah. Yang kelima, dengan berijtihad masuknya bulan Ramadan bagi orang yang meragukan dengan hal tersebut. Ijtihad, ditunggu-tunggu kok belum masuk, berita juga nggak ada, media sosial nggak punya, nggak ada listrik masuk tempatnya, orangnya pedalaman betul, kan begitu. TV nggak ada, listrik nggak ada, rumahnya di pedalaman Papua misalnya. Ya udah ijtihad aja yang ada di sana. Mati ijtihad, kayaknya udah masuk Ramadan, masuk Bismillah. Begitu udah hitung-hitungan betul-betul, hitung-hitungan Syabannya bagaimana, terus melihat bulannya, bulan sabitnya seperti apa, langsung ijtihad Bismillah. Kalau memang tidak ada lagi yang bisa menjadikan sumber informasi, ya itu ya. Kalau 4 atau 5 hal ini sudah ada, maka kemudian masuk wajibnya kita untuk melaksanakan puasa Ramadan. Selanjutnya, nah kita bicara sekarang tentang syarat. Syarat puasa ada 2 menurut Syekh Salim, syarat sah dan syarat wajib. Syarat sahnya puasa Ramadan, yang pertama 4, Islam berakal suci dari seumpama darah haid dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Jadi ini juga nanti yang Islam termasuk syarat wajibnya. Syarat sah, orang sah baru melaksanakan puasa jika 4 hal ini terpenuhi. Jadi yang pertama dia Islam, artinya orang non muslim boleh tidak berpuasa, boleh, tapi sah nggak puasanya? Tidak, gitu ya. Saya punya temen orang non muslim, tapi dia bulan Ramadan dia ikut puasa, gimana? Ya silakan aja, dia ikut puasa sama kayak kita. Dari sahurnya dia sahur, waktu buka puasanya dia buka, tapi dia tidak sah puasanya karena belum Islam. Yang kedua berakal, maka tidak ada kewajiban puasa buat orang yang tidak berakal. Gitu, orang tidak berakal. Kalau orang misalnya orang gila atau orang yang koma di rumah sakit, udah nggak tahu apa-apa, gitu. Atau orang yang akalnya itu kurang. Akalnya kurang di sini misalnya orang pikun. Orang pikun kadang-kadang dia bilang saya kayaknya saya puasa tapi ntar dia makan, ntar dia puasa lagi, ntar makan lagi. Maka yang akalnya masih sehat maksudnya. Yang ketiga suci dari darah seumpama haid, maksudnya seperti haid. Ini khusus buat perempuan, darah haid, nifas, wiladah, semua darah itu dia harus suci. Kalau dia kedapatan maka dia tidak berpuasa. Harus suci dulu. Yang keempat, dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Berarti waktunya di bulan suci Ramadan untuk puasa Ramadan. Syarat wajib puasa Ramadan ada 5. Yang pertama Islam. Artinya syarat wajib ini berarti orang sudah wajib melaksanakan puasa jika dia sudah sesuai dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama dia Islam. Yang kedua dia mukallaf atau taklif. Mukallaf atau taklif itu apa? Dia sudah balik. Sudah balik itu kalau dalam kitab Safinah ukurannya dari usia 9 sampai 15 tahun. Itu orang kemungkinan baliknya. Kalau sudah 15 tahun, mau dia mimpi basah atau tidak mimpi basah, mau dia keluar haid atau tidak keluar haid, maka sudah dianggap balik, sudah taklif. 15 tahun ya. Ini kalian kalau punya adik, ya kan, kalau punya adik, saudara, kalau udah 15 tahun dia suruh puasa dah. Mau dia itu udah balik apa belum, udah wajib puasa, udah mukallaf. Yang di sini saya yakin yang di sini rata-rata udah semuanya udah balik ya. Ya kali Ramadan belum balik kali. Udah bolak-balik loh.
Kita lanjutkan. Jadi mukallaf atau orang yang sudah balik. Yang ketiga, kuat berpuasa. Kuat berpuasa dalam keadaan maksudnya sehat ya, kuat berpuasa. Atau misalnya orang tua mungkin badannya sehat tapi dia sebenarnya sudah tidak kuat untuk berpuasa, maka tidak diwajibkan berpuasa gitu. Jadi yang kuat berpuasa. Yang keempat, sehat dalam keadaan sehat dan kuat berpuasa gitu ya, sehat dan kuat berpuasa. Artinya penyakitnya itu bukan penyakit yang membuat dia susah untuk berpuasa. Penyakitnya itu penyakit yang memang kalaupun dia tidak bisa berpuasa, kalau misalnya dia sakit, sakitnya itu yang kalau dia berpuasa makin sakit. Nah itu baru dikatakan sakit. Tapi kalau sakitnya cuma sakit-sakit biasa, misalnya sakitnya pusing, misalnya sakitnya sakit kulit, misalnya ya panu, kadas, kurap, itu tetap puasa. Saya sakit Ustaz, nggak puasa dulu. Sakit apa? Panuan. Nah itu tetap puasa gitu. Nah, kita lanjutkan iqomah atau tidak berpergian. Kalau sudah safarnya misalnya di atas 85 atau 90 ke atas kilometer, maka dia dibolehkan untuk tidak berpuasa. Begitu ya. Ini syarat, kita baru bicara syarat. Selanjutnya next. Rukun puasa. Nah ini penting. Rukun puasa mudah-mudahan nih pada ingat-ingat, dihafalin nih rukun, bisa membedakan antara syarat dengan rukun. Rukun puasa ada 3 perkara menurut Syekh Salim. Niat pada malamnya, yaitu setiap malam selama bulan Ramadan. La siyama, ngambil hadis, la siyama liman lam yubayit bil lail. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak meniatkan atau mengucapkan niat di malam harinya. Malam harinya ukurannya itu dari semenjak maghrib, dari semenjak dia buka sampai dia sahur, tuh ukurannya malam. Kalau sudah masuk subuh, sudah azan subuh, baru kamu niat, udah nggak keburu niatnya. Ya, udah nggak keburu niatnya. Makanya diniatkannya setiap malam selama bulan Ramadan. Gitu. Makanya ini penting. Biasanya saking pentingnya, biasanya di masjid-masjid atau musola itu setelah tarawih biasanya pada baca niat kan, dibarengin gitu, bareng-bareng baca niatnya semua. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hadis sanadillah. Karena itu penting perkara niat itu. Jadi kalau sudah baca begitu, insya Allah nanti seandainya lupa sahur, ketiduran, tadi malam sudah baca niat. Lah kan yang jadi masalah kalau sholat tarawihnya enggak, karena mungkin macet di jalan, enggak sholat tarawih, enggak ikut sholat tarawih di masjid, sehingga di masjid enggak baca niat. Sahurnya ketiduran, bangun-bangun misalnya udah jam 5:30. Nah ini akhirnya sholat subuh, tapi selain nggak sahur dia nggak baca niat. Apakah dia itu diperbolehkan untuk puasa? Nah nanti kita lihat, nanti dibahas nih sama Syekh Salim pembahasannya. Jadi penting niat, bahkan dalam mazhab Imam Malik, niat itu bahkan harus ada sebulan penuh. Jadi niat di awal. Nanti kamu tolong teman-teman yang ada di sini tanya sama pengurus masjid atau musola tempat kalian tinggal. Ada nggak niat 1 bulan penuh di awal malam Ramadan, di awal tarawih? Niat 1 bulan penuh. Nawaitu shauma Ramadan, nawaitu shauma syahri Ramadan kamilan, atau kullu fardun lillahi ta'ala. Sengaja saya berniat puasa 1 bulan Ramadan semuanya atau sempurna karena Allah Ta'ala. Itu dalam mazhab Imam Malik
Jadi kita udah ditakutkan kalau ternyata tadi kejadiannya di sebagian malam kita lupa niat. Karena konsep niat Ramadan setiap malam. Bukan hanya malam pertama tapi setiap malam. Yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Ketika masih dalam keadaan ingat, bisa memilih, tidak pada paksaan, tidak bodoh atau makzur. Tidak bodoh yang makzur, yang dimaafkan. Jadi bisa menahan diri dari semua yang membatalkan puasa, makan, minum, melakukan hubungan suami istri dan lain sebagainya. Dalam keadaan ingat, tidak, maksudnya sadar, bisa memilih, tidak dipaksa. Kalau kita sadar tapi kita lagi ditangkap sama orang, kemudian dipaksa kita nih makan roti, maka nggak apa-apa itu, karena berarti kan dipaksa. Dan tidak bodoh yang makzur atau yang dimaafkan, tidak tidak melakukan kebodohan, atau emang karena misalnya orangnya itu nggak paham atau segala macam. Makanya penting memiliki ilmu. Yang ketiga, orang yang berpuasa. Nah, 3 ini adalah rukun. Jadi yang pertama niat di malam harinya, yang kedua bisa menahan diri dari segala yang membatalkan, dan yang ketiga orang yang berpuasanya itu. Kalau nggak ada orang yang puasa ya nggak ada puasanya otomatis. Ya, itu rukun puasa menurut Syekh Salim. Selanjutnya, next. Nah, ini beliau menyampaikan ada batal karena jima. Jima itu apa? Berhubungan suami istri. Bagi orang yang membatalkan puasanya karena jima atau persetubuhan pada siang hari dalam bulan puasa, maka ia wajib: 1. Membayar kafarat, hukuman yang paling besar, yaitu 2. Mengkodok membayar puasanya. Yang ketiga, hukuman pukulan semacam had. Yang keempat, berdosa atas jima yang dilakukannya di dalam berpuasa. Itu. Nah, membayar kafarat itu apa? Atau mengkodok puasanya. Pertama, mengkodok puasanya itu dia puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, memberi makan 60 fakir miskin. Tuh, 60 fakir miskin. Bisa juga dia di sini katakan dihukum pukulan semacam had. Semacam had itu hukuman karena perbuatan yang tidak baik. Jadi jima atau berhubungan suami istri di bulan suci Ramadan itu perkara yang berat. Itu perkara yang berat. Berdosa atas jima yang dilakukan di dalam berpuasa. Itu nggak boleh. Jadi untuk suami istri, nanti kalau kalian sudah punya suami atau sudah punya istri ya, itu hati-hati di siang hari Ramadan. Kalau di malam harinya boleh, tapi di siang hari Ramadan berhati-hati, jangan sampai kelepasan, kata orang. Kelepasan ujung-ujungnya nanti, apalagi sekarang nih bulan Syaban nih, saya lihat di mana-mana musim orang nikah. Di sono nikah, di sini nikah, di Condet orang pada nikah, di Pondok Gede orang pada nikah, di mana-mana orang pada nikah. Saya mikir ini nikah ntar Ramadan gimana nih? Ya kalau mampu dia tahan diri ya nggak apa-apa, bagus. Nah kalau enggak, kelupaan, kelepasan, astagfirullah, itu harus hati-hati. Biasanya orang nikah tuh Syawal. Sekarang entah kenapa kok Syaban pada nikah di mana-mana. Saya heran. Syawal biasanya orang pada nikah, nih Syaban udah pada nikah. Nah ini hati-hati. Jadi kafaratnya besar. Begitu. Hukumannya berat. Hukumannya berat. Kita lanjutkan next. Karena waktu juga ini. Nah, ini ada wajib menahan atau orang yang wajib kodok setiap bulannya. Dia wajib menahan dan kodok. Nah, ini yang saya sampaikan tadi.
Wajib qodho serta menahan makan dan minum ketika batal puasanya pada 6 tempat. 1. Dalam bulan Ramadan bukan selainnya, terhadap orang yang sengaja membatalkannya. Sengaja membatalkannya. Artinya apa? Dia wajib qodho nanti. Ini maksudnya gitu. Dia wajib qodho nanti setelah bulan Ramadan wajib qodho. Tapi pada saat itu juga dia nggak boleh makan minum dulu sampai waktunya buka. Begitu ya. Kalau dia ingat kepada Allah, begitu. Dia sengaja batal. Misalnya nih bangun tidur siang-siang, kemudian pergi ke dapur jam 11, lapar banget. Lihat buka di tudung saji, ada tempe nih. Makan tuh tempe tuh. Batal kan otomatis. Nah, ketika batal walaupun cuma sepotong tempe, maka kalau dia tahu hukum fikihnya, dia ingat akan perbuatan dan dosanya, maka dia wajib tetap tidak boleh makan sampai buka puasa nanti. Walaupun demikian puasanya yang tadi hari itu sudah dianggap batal. So maksudnya begitu. Kalau kita kan nggak, memang sengaja dibatalin biar bisa makan. Kan dibatalin biar bisa makan. Nah ini namanya yang nggak boleh itu. Lanjutkan tadi ya. Jadi hati-hati. Jangan sampai disengajain, sengaja ngebatalin buat makan. Sengaja membatalkan buat makan, itu dia makan walaupun cuma secuil, atau dia minum air keran walaupun cuma seteguk. Itu kalau konsekuensinya, dia nggak boleh makan dan minum lagi sampai buka puasa. Untuk menjaga kehormatan bulan Ramadan, tapi nanti puasanya dianggap batal saat itu dan nanti harus wajib qodho. Qodho sehari yang ditinggalkan. Ya, itu satu. Yang kedua, terhadap orang yang meninggalkan niat pada malam hari untuk puasa yang fardu. Nah, ini orang yang meninggalkan puasa di malam hari untuk puasa yang fardu. Maksudnya puasa Ramadan. Malamnya nggak niat, kayak tadi kita bilang wajib niat. Dia pikir sama kayak puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh nggak usah niat. Itu yang diamalkan sama Rasulullah. Pagi-pagi datang setelah mungkin dakwah, kemudian datang pagi-pagi ngelihat dapur ternyata tidak ada makanan, kemudian kata Rasulullah, ana shaim, sekarang saya puasa. Langsung puasa karena emang dari subuh sampai saat itu misalnya jam 9 sampai saat jam 9 Rasul belum makan dan minum. Jadi niatnya jam 9 itu nggak apa-apa, sah. Kalau puasanya puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib harus dari malamnya puasa, malamnya niat. Sekarang gini, tadi kita sampaikan juga, kalau tadi malam nggak niat gimana? Nah ini kena hukum yang tadi. Kalau dia tidak niat tadi malam, maka pada hari itu dia tetap tidak boleh makan dan minum sampai waktunya berbuka. Tapi dia harus qodho setelah hari itu. Jadi puasa hari itu dianggap batal. Tapi nggak boleh makan, nggak boleh minum. Kayak orang puasa aja tetap. Ini bagi orang yang meninggalkan niat di malam hari. Yang ketiga, terhadap orang yang bersahur karena menyangka masih malam, kemudian diketahui bahwa fajar telah terbit. Waduh, karena mungkin pintunya masih ketutup, jendela masih ketutup, bangun-bangun langsung makan, nggak ngelihat jam, nggak ngelihat TV, nggak ngelihat handphone, langsung makan, makan, kenyang. Begitu keluar rumah, buka pintu, buka jendela lah, baru lihat jam, ya Allah sudah 5:30. Ya berarti kita tadi. Nah itu yang begitu gimana hukumnya? Hukumnya tetap dia tidak boleh makan dan minum. Puasa saat itu dianggap batal, harus mengqodho di hari lain. Yang keempat, terhadap orang yang berbuka karena menduga matahari sudah tenggelam, kemudian diketahui bahwa matahari belum tenggelam. Dikira udah waktunya buka, dengar tok Allah begitu, langsung buru-buru makan. Nggak taunya orang lagi baca Quran. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Nah ini juga maka dia sudah membatalkan puasanya. Nanti dia di hari lain selain bulan Ramadan dia wajib mengqodhonya. Ini banyak yang nggak tahu yang perkara begini nih. Yang kelima, terhadap orang yang meyakini bahwa hari tersebut akhir Sya'ban tanggal 30,
kemudian diketahui bahwa awal Ramadan telah tiba. Jadi orang yang nggak tahu bahwa hari itu awal Ramadan, dia pikir masih bulan akhir Sya'ban. Dia pikir masih tanggal 30 Sya'ban. Padahal sudah ada keputusan pemerintah, ini sudah jatuh 1 Ramadan. Gitu. Maka begitu pagi-pagi dia makan, masih Sya'ban, dia makan, dia beli nasi uduk misalnya ya, atau dia beli ke warteg, dia makan. Lalu ada tetangganya bilang, situ nggak puasa, kan ini udah 1 Ramadan. Lah iya, maka semenjak dia tahu itu, sampai nanti dia waktunya berbuka, maka dia tidak boleh makan dan minum. Dan dia harus mengganti, karena hari itu dianggap tidak berpuasa, harus mengkodok di hari yang lain selain bulan Ramadan. Yang keenam, terhadap orang yang terlanjur minum air dan kumur-kumur atau dari air yang dimasukkan ke hidung. Makanya ini kalau dalam wudhu, kemarin ada yang bertanya, minggu yang lalu kalau nggak salah ya, ada yang bertanya, gimana ini kalau orang itu kumur-kumur? Ya kita sudah sampaikan, kumur-kumur itu nggak wajib. Kumur-kumur itu bagian daripada sunnah wudhu. Maka kumur-kumur, istinsak, memasukkan air ke hidung sebaiknya tidak usah dilakukan di bulan Ramadan kalau ditakutkan akan tertelan. Gitu. Sama kayak sikat gigi nih. Sikat gigi dengan pasta gigi. Kalau ditakutkan ada rasa-rasa pasta giginya itu loh, odolnya itu, bisa masuk ke dalam tenggorokan kita, maka sebagian ulama mengatakan membatalkan puasa. Maka gimana caranya? Kalau sikat gigi, mendingan setelah sahur tuh sikat gigi. Setelah sahur sikat gigi, nanti selepasnya udah bismillah. Ya begitu ya. Kita lanjutkan dulu, next. Nah ini satu lagi aja nih, karena udah jam berapa nih ya. Perkara yang membatalkan puasa. Batal puasa seorang dengan beberapa macam, yaitu 1, sebab-sebab murtad. Orang yang murtad keluar dari agama Islam, itu batal puasanya. Misalnya sebab-sebab murtad gimana? Misalnya bilang, puasa Ramadan kan nggak wajib. Nah murtad tuh nggak boleh. Kalau kemarin ada tuh orang pendeta ngomong 300 ayat di Al-Quran harus diganti apa dihapuskan gitu. Seandainya ada di antara kita yang bilang bener juga tuh pendeta, setelah mendengarkan penjelasan pendeta tuh bener juga pendeta itu ya, nah kita jadi murtad, maka puasa kita nggak diterima, batal gitu puasa kita. Maka hati-hati, segala perkara yang membatalkan puasa atau yang membuat orang murtad bisa membatalkan puasa. Yang kedua, haid nih perempuan, haid, nifas, melahirkan. Haid, nifas, melahirkan wiladah misalnya. 5, gila walau sekalipun sebentar. Gila sebentar doang. Atau hilang akal, maksudnya orang mungkin semacam stres kali ya. Tiba-tiba gila gitu, hilang ingatan, tapi cuma sebentar. Ya udah, bisa membatalkan puasa tuh. Yang keenam, pingsan dan mabuk yang sengaja jika terjadi yang tersebut di siang hari pada umumnya. Pingsan tiba-tiba atau ayannya keluar, kena penyakit ayan, epilepsi. Nah ini terjadi yang membuat kemudian orang itu batal puasanya. Ya selanjutnya slide selanjutnya kita selesaikan. Batal puasa dan akibatnya. Membatalkan puasa di siang Ramadan terbagi 4 macam, yaitu 1, diwajibkan sebagaimana wanita yang haid atau nifas. Wanita yang haid atau nifas wajib membatalkan puasanya. Yang kedua, dianjurkan orang yang berlayar atau sakit. Dianjurkan, sebaiknya batalin. Tapi kalau masih kuat gimana? Naik pesawat, perjalanan lebih daripada 90 km, masih kuat, ya udah silakan. Tapi dianjurkan untuk membatalkan. Yang ketiga, tidak diwajibkan dan tidak diharuskan, tidak dianjurkan, yaitu orang yang gila. Wajib enggak, dianjurkan juga enggak. Silakan, kalau mau batal mau enggak.
Yang keempat, diharamkan, ditegah, nggak boleh. Orang yang menunda kodok Ramadan padahal mungkin dikerjakan sampai waktu kodok tersebut tidak mencukupi. Nggak boleh, jangan ditunda-tunda kodok Ramadan. Kayak sekarang masih ada beberapa hari sampai bulan Ramadan, wajib baginya untuk menunaikan kodoknya. Kemudian terbagi orang yang telah batal puasa kepada 4 bagian. 1 orang yang diwajibkan kodok dan fidyah, seperti perempuan yang membatalkan puasanya karena takut terhadap orang lain seperti bayinya. Jadi jika wanita hamil atau wanita menyusui, dia tidak puasa. Kenapa tidak puasa? Ditanya kenapa nggak puasa? Karena saya takut bayi saya nanti ada apa-apa. Maka dia kena 2, kodok dan fidyah. Dua-duanya wajib ditunaikan. Kodoknya wajib, fidyahnya wajib. Dan seperti orang yang menunda kodok puasanya setelah tiba Ramadan berikutnya. Ini perempuan-perempuan atau laki-laki yang harusnya dia bayar puasa sampai masuk Ramadan baru lagi dia belum bayar. Nah, nanti selesai bulan Ramadan dia bayar 2, kodok dan fidyah. Yang kedua, orang yang diwajibkan mengkodok tanpa membayar fidyah, seperti orang yang pingsan. Jadi wajib kodok, nggak usah bayar fidyah. Orang sakit itu juga tuh wajib kodok, nggak usah bayar fidyah. Orang safar wajib kodok, nggak usah fidyah. Yang ketiga, orang wajibkan terhadapnya fidyah tanpa mengkodok, seperti orang yang sangat tua tidak puasa. Orang tua fidyah aja, nggak usah puasa, nggak usah kodok juga, fidyah aja, bayar fidyah karena udah penyakit tua. Keempat, orang yang tidak diwajibkan kodok, tidak diwajibkan bayar fidyah, seperti orang yang gila, orang gila yang tidak disengaja. Nah, ini agak repot nih pembahasannya. Memang ada orang gila nggak sengaja. Orang gila nggak sengaja, ya Allah alam, mungkin ada ya. Terus terakhir, slide terakhir, perkara yang tidak membatalkan puasa. Menurut Syekh Salim Al-Hadrami rahimahullah, perkara yang tidak membatalkan puasa sesudah sampai ke rongga mulut ada 7 macam. 1, ketika kemasukan sesuatu seperti makanan ke rongga mulut dengan lupa. Kalau lupa makan 2 piring sah puasanya, karena lupa ya, jangan sampai pura-pura lupa beneran. Yang kedua, atau tidak tahu hukumnya, nggak tahu ternyata kalau makan minum itu batal. Ini nggak boleh. Apa namanya? Dia tidak batal puasanya, tapi dapat dosa. Dosanya bukan karena dia makan dan minum di bulan Ramadan, karena dia kan nggak tahu. Dosanya karena tidak memiliki ilmu. Yang ketiga, atau dipaksa orang lain. Sadar tapi dipaksa, kayak tadi ditangkap, disandera oleh penjahat, terus disuruh makan, wajibnya makan roti, harus, ya udah, itu nggak batal puasanya karena dipaksa. Keempat, ketika kemasukan sesuatu ke dalam rongga mulut sebab air liur yang mengalir di antara giginya, sedangkan ia tidak mungkin mengeluarkannya, maka air liur kita yang di dalam mulut kita itu tidak membatalkan puasa kalau kita telan. Itu kecuali kalau ada sesuatu di gigi kita yang nyangkut seperti daging ketika makan sahur, daging atau tempe atau nasi. Nah, itu membatalkan tuh kalau masuk. Makanya harus kumur-kumur, dibuang. Tapi kalau air liur tidak, karena dia memang dari mulut kita sendiri. Yang kelima, ketika kemasukan debu jalanan ke dalam rongga mulut, karena nggak bisa dihindari ya, debu. Yang keenam, kemasukan sesuatu yang dari ayakan tepung. Lagi membuat roti pakai adonan ayakan tepung, tepungnya itu masuk ke dalam rongga mulut. Yang ketujuh, kemasukan lalat yang sedang terbang. Ada-ada aja. Lalat ini misalnya lagi nguap, tiba-tiba lalat masuk lagi ke mulut. Nah, ini kalau tanpa sengaja seperti itu, insya Allah tidak membatalkan puasanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai situ penjelasan dari saya Salim. Saya hanya menyampaikan.